Para Raja Wali berkumpul bersama. Selamat pagi. Hari ini Sabtu dan kami sangat menantikan kebaktian akhir pekan yang akan datang dari Tabernakel Branham. Suara Allah yang berbicara melalui utusan malaikat ketujuh akan sekali lagi disiarkan ke seluruh dunia, berbicara melalui satelit, melalui kabel, melalui gelombang radio, dan melalui microchip, telepon genggam, komputer, dan tablet agapau, di hutan-hutan di bawah pepohonan, di gubuk-gubuk lumpur, di rumah-rumah, gereja-gereja, dan dimanapun sebagian dari keturunan Abraham berada, mereka akan mendengar. Sekarang ini adalah saudara kita Joseph Branham, hamba Allah yang ditetapkan dari Jeffersonville, Indiana. Nyonya Yesus Kristus yang terkasih, apakah yang akan terjadi pada hari Minggu ini bagi mempelai wanita Yesus Kristus? Apa yang akan Roh Kudus ungkapkan kepada kita? Penyadaran yang sempurna. Kita sekarang akan memahami sepenuhnya melalui wahyu. Antitipe dikontraskan dengan tipe dan substansi dengan bayangan. Yesus adalah roti hidup yang sejati. Ia adalah keseluruhannya. Dia adalah Allah yang Esa. Dia adalah Ibrani 13 ayat 8. Dia adalah aku. Kristus dengan menampakkan diri dalam daging dan mencurahkan darahnya sendiri telah menghapuskan dosa-dosa kita sekali untuk selamanya melalui persembahan dirinya. Oleh karena itu dia telah membuat kita sempurna. Hidupnya ada di dalam kita. Darahnya telah menyucikan kita. Rohnya telah memenuhi kita. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Firman-Nya ada di dalam hati dan mulut kita. Hanya Kristus yang ada di dalam hidup kita dan tidak ada yang lain. Karena semua yang ada di dalam hidup kita akan memudar dan tidak berarti selain Dia dan firman-Nya. Hati kita akan dipenuhi dengan sukacita ketika Dia mengatakan kepada kita bahwa melalui ketetapan ilahinya, Dia tahu dengan pasti siapa yang akan menjadi mempelainya. Bagaimana Dia memilih kita. Dia memanggil kita. Dia mati untuk kita. Dia telah membayar harga untuk kita. Dan kita adalah miliknya dan hanya miliknya. Dia berbicara dan kita taat karena itu adalah kesenangan kita. Kita adalah miliknya satu-satunya. Dan Dia tidak memiliki yang lain selain kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan kita adalah kerajaannya. Kita adalah miliknya yang kekal. Dia akan menguatkan kita dan menerangi kita dengan firman suaranya. Dia dengan jelas menjelaskan dan menyatakan bahwa Dia adalah pintu bagi domba-domba. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Bapa. Dia adalah Anak. Dan Dia adalah Roh Kudus. Dia adalah satu dan kita adalah satu dengan Dia di dalam Dia. Dia akan mengajarkan kita kesabaran seperti yang Dia lakukan kepada Abraham dengan menjelaskan bagaimana kita harus sabar menunggu dan bertahan jika kita ingin mendapatkan janji apapun. Ia akan dengan jelas menunjukkan kepada kita hari yang sedang kita jalani. Bagaimana gerakan oikumene akan menjadi begitu kuat secara politik dan memberikan tekanan kepada pemerintah agar semua orang bergabung dengannya melalui ketaatan pada prinsip-prinsip yang diberlakukan sebagai hukum, sehingga tidak ada orang yang akan diakui sebagai gereja kecuali jika mereka secara langsung atau tidak langsung menguasai konsili mereka. Dia akan mengungkapkan beberapa banyak orang yang akan ikut berpikir bahwa mereka melayani Allah dalam kerangka organisasi. Tetapi Dia berkata kepada kita, jangan takut karena mempelai wanita tidak akan tertipu. Kita akan tetap bersama firman-Nya, suaranya. Betapa menggembirakannya mendengar firman-Nya ini. Berpegang teguhlah, bertekunlah, jangan pernah menyerah,
tetapi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, setiap senjata, setiap karunia yang telah dikuberikan kepadamu, yang dapat kita pergunakan. Jangan pernah berkecil hati, kekasihku. Teruslah menatap ke depan dengan sukacita, karena engkau akan dimahkotai oleh Rohku, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, suamimu. Engkau adalah gerejaku yang sejati, bait Allah oleh Roh Kudusku yang hidup di dalam dirimu. Engkau akan menjadi pilar-pilar di dalam bait suci yang baru, fondasi yang akan menopang bangunan atas. Aku akan menempatkanmu sebagai para pemenang bersama dengan para rasul dan para nabi, karena aku telah memberimu wahyu firmanku tentang diriku sendiri. Dia akan dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan anak dombanya sebelum dunia dijadikan. Oleh karena itu, kita akan berada di hadapan tahtanya siang dan malam untuk melayani Dia di baitnya. Kita adalah perhatian khusus Tuhan. Kita adalah mempelainya. Kita akan memiliki nama baru dengan mengambil namanya. Nama itu akan menjadi nama yang diberikan kepada kita. Ketika Dia membawa kita kepada dirinya, kita akan menjadi Nyonya Yesus Kristus. Yerusalem baru yang turun dari Allah, dari surga, seorang pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya. Tidak akan ada lagi kematian, duka cita atau ratap tangis. Tidak akan ada lagi kesakitan, karena segala sesuatu yang lama telah berlalu. Semua janji Allah yang indah akan digenapi. Perubahan akan disempurnakan. Anak domba dan mempelai wanitanya akan selamanya menetap di dalam semua kesempurnaan Allah. Nyonya Yesus Kristus yang terkasih, mimpikanlah itu. Itu akan menjadi lebih indah daripada yang dapat Anda bayangkan. Saya mengundang semua orang untuk bergabung bersama kami pada hari Minggu ini, pukul 12.00 siang waktu Jeffersonville, saat suami kita Yesus Kristus berbicara melalui utusan malaikat ketujuh yang berkuasa dan memberitahukan kepada kita semua hal ini. Saudara Joseph Branham. Pesan Zaman Gereja Philadelphia 60-1210. Bergabunglah bersama WhatsApp di dalam www.branhamtabernacle.org dan hit the like button, subscribe, and hit the bell so that you won't miss another broadcast. Dan nyalakan lonceng. Until next time, God dan bless sampai you. bertemu kembali. Shalom. Tuhan memberkati dan shalom.